Kita akan lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pendapat pertama keterangan dari Mas Dhani selaku KSP, kemudian juga pengamat hukum tata negara Bang Refli dan juga Pak Trubus selaku pengamat kebijakan publik tadi yang menyoroti juga Perpres ini dibubarkannya gugus tugas, kemudian dibentuk komite penanganan COVID-19 yang sekaligus juga diharapkan bisa memenahi ekonomi nasional di masa pandemi ini. Nah, ini satu hal yang dikhawatirkan adalah Perpres ini, keputusan ini kemudian bisa membingungkan dalam implementasinya, termasuk ketika harus diimplementasikan ke daerah-daerah. Ibu merasakan hal yang sama, Bu, mengenai hal ini? Kebetulan dari bulan Maret lalu yang kita strukturkan di dalam gugus tugas COVID-19 Jawa Timur, memang kita sudah memasukkan rumpun gugus tugas dampak sosial ekonomi COVID. Jadi kita punya 4 rumpun gugus tugas, ada rumpun promotif preventif, ada rumpun tracing, ada rumpun kuratif, ada rumpun dampak sosial ekonomi COVID-19. Jadi kita sudah langsung mengkoordinasikan bahwa terminologi yang ada di dalam format struktur itu sebetulnya tinggal membutuhkan penyesuaian, karena fungsi yang ada di dalam rumpun gugus tugas dampak sosial ekonomi COVID-19 ini sebetulnya sejak bulan Maret lalu kita memang sudah melakukan sangat banyak antisipasi secara detail. Kalau misalnya kita di Pemprov hari ini kan sudah selesai RKPD Pemprov, sudah mendapat persetujuan Bappenas 3 hari yang lalu. Tapi besok kita akan bedah RKPD itu, dalam artian kita ingin sisir kembali di titik mana ada signifikansi pemulihan ekonomi di OPD-OPD tertentu, di mana ada inovasi, di mana ada antisipasi new normal seperti di sektor pariwisata dan sebagainya. Meskipun kita sudah mendapatkan persetujuan RKPD dari Bappenas, tetapi besok siang kita akan membedah kembali, dalam artian kita ingin menyisir titik-titik pemulihan ekonomi di sektor apa, di OPD mana yang kita bisa maksimalkan, sehingga ada perasaan sefrekuensi di antara seluruh OPD ketika mereka harus bersiap-siap untuk masuk pada channel pemulihan ekonomi, di mana channel yang terkait dengan layanan COVID ini tidak boleh berkurang. Jadi hasil dari koordinasi internal kami, tim kuratif tetap jalan, tim tracing tetap jalan, tim promotif preventif tetap jalan, tapi tim dampak sosial ekonomi COVID juga jalan. Kira-kira gitu posisinya. Baik, untuk kebijakan-kebijakan Bu yang saat itu dibuat oleh gugus tugas pusat, kemudian juga diteruskan dan dilaksanakan oleh gugus tugas daerah, hingga saat ini apakah masih berlaku, Bu, dan juga terus dilaksanakan? Sekarang ini yang kami lihat adalah detail plan dari berbagai upaya pemulihan itu, misalnya adalah webinar yang terkait dengan pemulihan sektor pariwisata dan industri kreatif. Kemarin pagi ada, kemudian sore tadi juga ada, kemudian bagaimana rencana pembukaan international flight di Juanda. Kami memang harus mendapatkan lebih detail, dan kami ingin apa yang sudah menjadi SOP dari dibukanya international flight, maka support dari berbagai kementerian dan lembaga harus menyatu. Karena kita bisa membayangkan international flight ketika dibuka, SOP-nya harus dilakukan swab, mereka harus membawa dokumen PCR, lalu dikarantina dan seterusnya. Saya rasa beban ini harus kita urai, kemudian kita akan men-share dengan tugas yang bisa disupport oleh pemerintah pusat, oleh beberapa lembaga, dan Jawa Timur akan menjadi bagian yang ikut bisa memberikan antisipasi, karena kita bisa bayangkan bahwa Jawa Timur sendiri hari ini masih ada 6.800 yang dirawat. Meskipun kami bersyukur bahwa
per hari ini yang sudah sembuh Mbak Putri 11.125 orang. 11.125 ini angka yang sangat besar, prestasi para tenaga kesehatan yang ada di Jawa Timur dan rumah sakit rujukan. Hari ini yang sembuh sudah 57,19%. Tentu kami harus menjaga ini dari seluruh proses pemulihan ekonomi di berbagai sektor, tetap harus bisa memberikan perlindungan dari seluruh sisi bagaimana kesehatan masyarakat bisa kita jaga. Baik, Bang Refli, dari yang Bang Refli sampaikan tadi, concern terhadap Perpres dan juga pembentukan komite ini sudah mendapatkan tanggapan dari Mas Dhani. Pak Trubus juga memberikan catatan bahwa ini membingungkan dan ini rawan akan terjadinya konflik kepentingan antara kementerian ataupun lembaga. Ada kemungkinan masalah apa lagi yang bisa terjadi dengan dibentuknya komite ini? Dengan Anda sudah melihat susunan pengurusnya, Bang Refli? Iya begini, mungkin banyak yang tidak paham ya, dan saya kira juga Pak Dhani juga salah menanggapi juga. Saya sudah membaca berkali-kali Perpres ini dan saya mengatakan Perpres ini keliru karena Perpres ini tidak mengatur susunan komite virus dan komite pemulihan ekonomi itu. Yang diatur adalah komite kebijakan. Padahal komite kebijakan itu hanyalah bagian dari komite. Jadi komite itu yang bernama lengkapnya Komite Penanganan Virus COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama Komite Kebijakan, bagian kedua Satuan Tugas Penanganan COVID, bagian 3 Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Jadi Komite Kebijakan yang diketuai oleh Erlangga Hartarto itu hanyalah bagian dari komite tadi, komite yang di Perpres 82. Sementara komitenya sendiri itu tidak diatur siapa yang menjadi ketua dan lain sebagainya. Makanya saya katakan fatal sekali kesalahan drafting dari Perpres ini, itu satu ya. Nah kalau sudah fatal draftingnya seperti ini, maka ya turunannya lebih fatal lagi. Saya kasih contoh misalnya, di dalam komite kebijakan itu ada yang namanya ketua pelaksana yang dijabat oleh Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Padahal Erick Thohir itu bagian dari komite kebijakan, dia bukan bagian dari komite yang besar itu. Komite kebijakan itu sendiri itu sejajar kedudukannya dengan satuan tugas, baik satuan tugas COVID maupun satuan tugas pemulihan ekonomi. Karena satuan tugas COVID dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi plus Komite Kebijakan itu adalah bagian dari komite yang besar tadi, yaitu Komite COVID dan Pemulihan, nama besarnya. Nah, kekeliruan ini harus diperbaiki dulu. Kalau tidak diperbaiki, maka ini tidak jelas nanti tugas dan tanggung jawabnya, karena Ketua Komite Kebijakan tidak membawahi satuan tugas jadinya. Ketua Pelaksana Erick Thohir tidak bisa membawahi Satgas yang COVID atau Satgas pemulihan itu. Nah kalau kita tidak bisa perbaiki ya saya kira nggak bisa didiskusikan lebih lanjut begitu. Mas Dhani tanggapannya? Ya tentu masukan dari Prof. Refli tadi itu masukan yang baik ya. Dan pasal 3. Baik, silakan lanjutkan Mas Dhani. Oh ya, baik. Jadi masukan Prof. Refli tadi, Prof kan sebagai ahli hukum tentu masukan Prof tentu akan dipertimbangkan tentu oleh pemerintah untuk menyempurnakan dari Perpres 82 ini. Namun dalam koridor itu kita juga melihat ya secara lebih komprehensif juga kalau kita melihat dalam pasal 10 di dalam tugas dan wewenang dari Satgas, baik Satgas yang nomor 1 di bidang kesehatan, penanganan COVID maupun bidang pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi, bahwa komite ini juga memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan juga instansi pemerintah lainnya, dan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif antar lembaga dan termasuk juga pemerintah ke daerah. Nah, oleh karena itu, ini sudah berhubungan antar lintas kementerian dan lintas sektoral. Nah, mengenai efektivitas, kalau saya concernnya kepada bagaimana kita bisa melihat kepada output dan outcome-nya dulu, sesuai dengan tugas dan wewenang, dan bagaimana percepatan-percepatan di lapangan bisa segera direalisasikan dan memberikan dampak yang signifikan
terhadap pemulihan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi yang dapat dilihat dampaknya secara nyata. Jadi kalau kami melihatnya bagaimana kita melakukan penyelamatan ini dengan cepat dulu sambil kita menyempurnakan tatanan-tatanan dari sisi koridor hukum apabila dirasakan perlu adanya penyempurnaan di lapangan. Karena dalam penanganan COVID ini, baik itu kesehatan maupun ekonomi yang tidak bisa dipisahkan ini, kita harus adaptif terhadap perubahan. Sehingga koridor-koridor hukum yang di dalamnya juga kita akan lakukan penyempurnaan. Baik. Jadi tidak bisa yang kemarin itu dianggap sempurna, apakah sekarang masih sempurna? Belum tentu, maka harus disempurnakan. Yang Baik. sekarang sudah ada, ini adalah koridor yang terbaik, yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek, dan apabila ke depan dalam perjalanannya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya tentu kita perbaiki. Tapi koridornya kita lihat bagaimana kinerja komite ini dalam melakukan percepatan dan mengambil inisiatif-inisiatif Baik. penting di lapangan. Yang diutamakan melaksanakan lebih cepat terlebih dahulu mengenai perbaikan Output koridor dan hukum. outcome-nya, Ya, kita mengenai lihat. perbaikan koridor hukum akan diperbaiki sambil jalan. Begitu nanti mungkin Bang Refli bisa minta tanggapannya. Kita lanjutkan nanti perbincangan juga dengan Bu Khofifah, termasuk juga Pak Trubus. Saya sangat ingin tahu dengan yang lebih dalam lagi dengan yang Pak Trubus katakan bahwa ini terjadi konflik kepentingan antara lembaga satu, kementerian satu dengan yang lainnya. Seperti apa? Kemudian juga sebenarnya kalau kita melihat dengan komite ini, apa yang lebih diprioritaskan? Ekonomikah yang lebih diselesaikan ataukah masalah kesehatan? Nanti jawabnya Pak Trubus. Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.